Kualitas waktu kita makin sedikit sama Tuhan gara-gara media sosial. Gara-gara terlalu banyak perhatian di luar sana yang mesti kita bagi. Kita anggap tidak menerima laporan setengah jam dari bawahan kita mengenai pekerjaan kita. Kita anggap kita telah mengalami kemunduran yang besar. Tapi kehilangan berjam-jam waktu bersama Tuhan kita anggap biasa saja. Tuhan Yesus menghargai apa yang kau kerjakan hari ini Bapak dan Ibu. Selamat untuk setiap bisnis dan usahanya. Dengan segala hormat dan rendah hati saya mengingatkan yang di tanganmu itu hanyalah alat, fasilitas yang mesti engkau pakai agar hidupmu berguna bagi orang lain. Salah satu kegunaan hidup kita bagi orang lain adalah ketika orang lain tahu, merasakan bahwa kehadiran kita bukan hanya sekedar bicara manis. Tapi kita sungguh-sungguh mengasihi mereka, terutama mereka yang ada di bawah kita. Mereka yang termarginalkan, mereka yang gak mampu naik, mereka yang terbatas dari segala kemampuan sudut pandang kita yang di atas. Saya jadi ngeh kenapa gereja ini disebut Stairway from Heaven, not Stairway to Heaven. Siapa yang sanggup membangun jembatan sampai naik, akhirnya tiba pada kekekalan. No one deserves. Gak ada orang yang layak. Maka Tuhan dengan konsepnya, dia yang bangun jembatan turun. Dia sendiri adalah juru selamat yang turun untuk saudara. Karena hatinya untuk kita hambanya. Ini kan kita hamba, kita kan lagi menderita di dunia ini. Kita kan lagi lumpuh sebenarnya. Lumpuh pikiran, lumpuh otak, lumpuh jasmani, lumpuh rohani, lumpuh finansial, lumpuh hubungan. Tapi Tuhan Yesus memberi kita kesempatan. Kali ini dia bertindak sebagai perwira. Dia ngomong sama bapaknya, Bapak ini anak saya. Dengan kuasa yang kau berikan padaku di bumi dan di surga, aku sembuhkan anak-anakku. Dalam konteks cerita saya sekarang, Tuhan Yesus sedang bertindak sebagai perwira Romawi. Bayangkan kalau gak ada Yesus, sanggupkah saudara ketemu sama Bapa? Jalannya Yesus, gak ada satupun orang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Puji Tuhan, stairway from the heaven. Sebelum saya bacakan ayat yang ke-13 bersama-sama, karena itu ayat favorit Anda. Tadi kan saya udah tanya, mana yang amin? Yang terakhir. 5 hal secara singkat kesimpulan dari ayat yang barusan kita baca. Pertama, Tuhan masih sanggup dan tidak pernah kehabisan stok mujizat. 1. Yang kedua, dia melihat hati kita lebih dari sekedar penampilan. Yang ketiga, Tuhan tuh gampang disenangkan hatinya. Bukan suatu hal yang sulit atau mustahil untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia terlebih disenangkan ketika saudara bertanggung jawab pada apa yang dipercayakan kepada saudara. Entah itu pekerjaan, keluarga, bisnis, usaha, pelayanan. Ketika saudara melakukannya secara bertanggung jawab penuh, Tuhan disenangkan. Yang keempat, ketika Tuhan menegur, seperti tadi dia nongkrong di sana, dia lihat ke belakang. Dengerin ya, saya gak pernah nih ngelihat orang dengan iman seperti ini. Waktu dia marah sama kita, orang-orang banyak yang mengikutinya. Dia menegur karena dia sayang sama kita. Buat yang hidupnya lagi berantakan hari-hari ini, yang dibukain kesalahan-kesalahannya sengaja oleh Tuhan. Saya gak bisa nemuin kata-kata lain yang lebih tepat selain saya ingatkan saudara, itulah cara Tuhan mengajar dalam kasih. Yang kelima, ini yang terakhir dalam kesimpulan di ayat yang kita baca. Siapapun Anda dan saya, apakah kita keturunan DNA surgawi ataupun bukan, apakah kita orang percaya hari ini, kemarin atau 10 tahun yang lalu, enggak ada bedanya. Karena keselamatan adalah untuk semua orang. Hanya bagi mereka yang mau menerima keselamatan itu. Selamat bagi kita yang sudah punya tiket. Saya
Tadi malam baru nonton film komedi Indonesia terlaris sepanjang masa. Saya bersyukur akhirnya kami nonton, agak lain film itu, lucu juga memang. Waduh, kawan-kawan itu. Ngakak saya dari awal sampai akhir, baru tadi malam kami nonton. Nontonnya jam 7:30 malam. Beli tiketnya dari sore Bapak Ibu. Ya, beli tiket dari sore. Kebiasaan kami begitu kalau nonton. Datang ke mall lebih awal, beli tiketnya nanti 3 jam kemudian kan. Buat 3 jam kemudian, tapi belinya saat itu. Ya, namanya di mall kita jalan-jalan kan. Iya, jalan-jalan. Tiket udah dipegang kan? Udah. Belanja, nongkrong, makan, minum kopi, ngobrol sama anak-anak. Tibalah waktunya. Ups, 7:30 nih waktunya kita nonton. Yuk ke bioskop kita. Antri di depan studio, sudah tahu pintunya, studio nomor 3. Begitu mau masuk ada pemeriksaan tiket. Mana tiket? Tadi kan mama yang pegang. Wah, kamu gimana? Kamu yang nyetak. Kamu lah tadi. Gak ada loh. Tanya. Ebi, mana tiketnya? Enggak tahu, papa yang pegang. Ini maaf Mbak. Iya Pak. Mungkin Mbak kenal saya. Pria single, tunjukkan personamu. Pernah dengar gak acara itu Mbak? Oh iya. Kami ada masalah, tiket kami hilang. Oh Pak, beli lagi aja yang baru. Itu dia masalahnya. Waktunya udah mepet. Kami harus masuk sekarang. Tiketnya? Nah itu dia, tadi kami udah beli jam 3, jam 4 lah gitu. Tapi nggak tahu mungkin kemana. Beli tiket lagi. Iya. Selfie? Oh enggak, makasih, tiketnya aja. Kira-kira saya tetap diizinkan masuk gak tanpa tiket? Kali ketiga saya coba lakukan hal itu, yang ngadepin saya petugas keamanan. Pak, tolong Pak, hormati pekerjaan kami Pak. Mbak ini ditugaskan untuk menerima tiket. Hanya itu saja yang dia lakukan, Bapak pun persulit hidup dia. Tolong Pak, kan gitu ya? Oke. Itulah ilustrasi keselamatan yang Tuhan kasih kepada kita. Hari ini kita menerima keselamatan daripadanya. Pegang tiket itu sampai akhir. Jangan pernah kau tukar dengan pasangan. Kau tukar dengan pangkat, dengan jabatan, dengan materi, dengan promosi. Jangan hilang tiket itu. Pegang kuat. Supaya nanti di pemeriksaan. Tuhan bilang, ayo masuk. Yesus bilang sama perwira itu, kamu pulang. Sembuh dia. Sembuh dia. Ketika Tuhan bilang kau layak bagiku anakku, aku mengasihi kamu, aku menerimamu apa adanya. Dosamu yang merah seperti kirmisi akan kubuat putih seperti salju. Gak ada satupun pelanggaranmu di masa lalu yang cukup membuat aku menghindar dari kamu, menjauh dari kamu, tidak memberikan berkatku bagimu. Tidak ada satupun kelakuanmu yang buruk itu yang membuat aku jijik, kata Tuhan. Because I love you so much and I want you to repent, I want you to receive my mercy, I want you to have my favors, I want you to be healed, I want you to let loose of your weights, I want you to become a winner and overcome every obstacles in your life, all your frightening moments, all your past, and to embrace your moments and your future. Tuhan mau saudara menang hari ini, besok, dan seterusnya. Jadi dia gak perhitungkan lagi pelanggaran-pelanggaran kita kemarin, asal kita mau datang sama dia. Gak ada satupun yang layak, termasuk pembicara ini. Kalau bukan Tuhan bilang, "Cok, aku pilih kau untuk bicara di sini. Aku tunduk pada perintahnya. Aku lakukan bagianku." Maka Tuhan yang mengerjakan bagiannya lewat hidup aku. Sama seperti Bapak, sama seperti Ibu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Engkau jadi salurannya Tuhan. Kau jadi alatnya Tuhan. Kau diberkati supaya hidupmu jadi berkat. Supaya kau bisa melatih kepekaan dan empati terhadap orang-orang yang gak berdaya di bawah sana. Perhatikan kesejahteraan kotamu dan berjuanglah bagi mereka. Terima kasih.
kasih Tuhan Yesus.